Damai sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini Jumat 11 Oktober 2024, hari biasa, pekan biasa ke-27. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai ayat 26. Namun ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, pemimpin setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terpecah dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya akan bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Karena itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Namun, jika aku mengusir setan dengan jari Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seseorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, amanlah segala miliknya. Namun, jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan membagi-bagikan rampasannya. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari seseorang, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Ia pun pergi dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan membawa serta 7 roh lain yang lebih jahat daripada dia. Mereka masuk dan tinggal di situ. Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Berjalan bersama Kristus. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini menampilkan tindakan kasih Yesus kepada orang yang kerasukan setan. Sungguh Yesus adalah putra Allah yang hadir ke dunia untuk menyembuhkan, menyelamatkan, dan mempersatukan. Inilah tanda-tanda yang jelas orang yang sungguh berasal dari Allah, milik Allah, yakni melakukan perbuatan kasih yang menyejukkan, mendamaikan, dan mempersatukan. Saudara-saudari terkasih, dalam peristiwa penyembuhan seorang yang kerasukan setan, tampak kuasa Allah dalam diri Yesus. Namun hal ini tidak serta-merta membuat para ahli Taurat dan orang Farisi menerima dan mengakui perbuatan baik dan kasih Yesus. Malah justru mereka memojokkan dan menjatuhkan Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus mengusir roh jahat dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Tindakan dan sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini menggambarkan bahwa sungguh tidak semua orang dapat melihat, menerima, dan mengakui perbuatan baik dari Allah jika disposisi batin, motivasi, dan seluruh hidup tidak didasarkan atas kebaikan dan persatuan dengan Allah. Ini menjadi tantangan bagi setiap pengikut Kristus agar sungguh mengenal Yesus, beriman kepadanya, dan tetap teguh dalam perjuangan menjadi saksi kebaikan Allah di tengah dunia yang seringkali menawarkan atau menantang kita sebagai pengikut Kristus. Yesus sendiri telah mengalami penolakan dan juga pujian, tetapi ia tetap setia kepada Bapa dalam kesaksian sampai akhir.
Saudara-saudari terkasih, kita pun sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk menjadi saksi kebaikan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Dan kita perlu selalu waspada dan tanggap agar dalam kesaksian yang kita lakukan, kita mampu untuk menghadapi setiap tantangan, penolakan, dan juga pujian atas apa yang kita lakukan. Kita harus tetap bersukacita sekalipun banyak tantangan, dan tetap rendah hati sekalipun mendapat banyak pujian. Sebab apa? Sebab sesungguhnya semua yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Sebab apa yang ada pada kita bersumber dari Dia, Allah sendiri. Maka kita pun pada akhirnya akan mengembalikan kepada Dia, Allah yang telah memberi segala kebaikan kepada kita. Sungguh kerajaan Allah sudah ada pada kita, sudah kita alami saat kita menerima Kristus yang meraja di hati kita. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu juga kuasa jahat dan kegelapan tak akan menguasai kita. Namun, saudara-saudariku terkasih, jika kita tidak bersama Kristus, maka kita akan dipenuhi dengan kuasa jahat yang membawa kita kepada kebinasaan. Oleh karena itu, kita sebagai pengikut Kristus haruslah juga berjuang untuk ikut serta dalam tugas perutusan. Setiap dari kita yang sudah dibaptis, kita juga diundang untuk melanjutkan kerajaan Allah dalam hidup sehari-hari. Kita akan mampu menjadi saksi Kristus jika kita berjalan bersama Yesus. Sebab siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Menjadi pengikut Kristus, saksi cinta kasih Allah di tengah dunia yang berubah-ubah dan penuh tantangan ini tidaklah mudah. Dibutuhkan kesetiaan, pengorbanan, dan iman yang teguh. Semoga kita siap dan tanggap untuk menjalani tugas perutusan kita setiap hari. Persekutuan dengan Allah dan sesama umat beriman akan selalu menjadi penjamin bagi kita untuk dapat berjuang setia sampai akhir. Semoga kita pun mau berjuang di tengah kehidupan yang penuh tantangan dan cobaan, sebab Tuhan akan selalu menuntun kita sampai akhir. Amin. Tuhan memberkati kita.